pastinya ya keluarga, banyak lah keluarga, teman, banyak yang khawatir gitu ya, juga teman-teman media banyak yang nanya gitu ya. Pastinya mereka worry gitu ya. Kita pun sebenarnya worry karena kan kalau kita buka sosial media itu beritanya benar-benar mengerikan ya. Artinya ada orang yang bilang katanya ada misil atau rudal yang ada di atas Ka'bah gitu ya. Terus ada yang lagi di pesawat dia ngeliat lewat. Tuh aku bingung loh, maksudnya beneran nggak sih? Benar. Setelah selesai melaksanakan umroh menggunakan private travel di awal bulan suci Ramadan, ternyata Baby Romeo lah yang menyiapkan semuanya dan memberikan surprise kepada istri tercinta, Meisya Siregar. Tak hanya mendapat surprise dari sang suami, tapi Meisya Siregar juga mendapat kejutan dari Allah karena tak sempat terdampak tidak bisa pulang akibat perang di Timur Tengah. Namun akhirnya keduanya bisa pulang ke tanah air dengan selamat. Perjalanan kan, kalau perjalanan ini kan sebenarnya sih maksudnya indah ya, karena ini kan perjalanan umroh, the best husband gift lah untuk wife gitu, untuk for wife gitu. Jadi benar-benar yang itinerary pertama itu aku yang bikin diam-diam ya, tanpa sepengetahuan dia, kasih surprise lah nantinya gitu kan. Nah terus begitu handling hotel, penerbangan udah oke, handling aku minta tolong sama sahabatku Ustadz Romli, kebetulan kita kenal dari haji dua arah travel private gitu loh. Nah untuk urus kayak visanya di sana, handling, transport, mobil segala macam. Nah udah awalnya tuh seperti itulah, kita berangkat. Ini tiba-tiba ya apa namanya ya dar itu. Kebentaran, hey. Kebentaran di Mekahnya. Dibikin extend lah gitu dengan kejadian ini, dan alhamdulillah tapi hotel kita yang tempat kita nginep itu ternyata kamar yang sama. Udah dong, udah alhamdulillah, udah sudah selesai kan. Kalau umroh kan dari Madinah ke Mekah tuh dari tanggal 27 kita udah jalanin rangkaian umroh. Kita udah schedule juga, oh iya hari kedua kita istirahat, hari ketiga baru kita umroh badal untuk orang tua, umroh terus hari keempat kita baru tawaf sunnah, baru pulang. Kita tuh kalau kita umroh dan di tanah suci kita cuma bisa berencana, tapi Allah yang nentuin, dan itu selalu terjadi di perjalanan. Kalau aku sih yang pasti beda ya. Aku merasakan kenikmatan hal-hal yang kecil gitu ya. Mungkin selama ini aku menganggap bahwa momen buka puasa itu jadi sesuatu ritual yang biasa aja gitu loh. Udah kebaca lah kayak ya sama keluarga makannya kolak atau es buah, terus bukaannya kita lagi craving apa kita jajan gitu ya. Tapi ini adalah momen buka puasa pertama buat aku yang indah banget, Masya Allah. Mau di Madinah mau di Mekah, bayangin gak sih? Kan momen buka puasa sebenarnya kalau kita lihat pakai mata ya, cuma pakai mata gitu aja udah duduk, terus dapat bingkisan dari Nabawi, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ada air embeb, ada jus, ada kurma, kolak, ada kurma, terus ada roti. Yang mana makanan-makanan itu tuh nggak familiar buat lidah kita gitu loh. Kayak ini kalau misalnya kita mau ngomong enak kan ya, masa yogurt di suwir-suwir kurma, itu bukan kita banget gitu loh. Tapi kok bisa Tapi ajaibnya banget, aku nikmat. lagi seneng kurma ya, tiba-tiba Tahu dia menikmati. Sayang, aku buka puasa pokoknya harus ada kurma terus gitu. Dia request kurma terus. Dan suasananya tuh gini loh. Kalau di Nabawi kita nggak usah ngomong deh ya, suasana Nabawi indahnya kayak apa gitu. Langitnya cantik, senjanya tuh sampai 3 warna, warna ungu, warna orange, warna merah. Terus suasananya damai banget gitu ya. Jadi apa ya, aku ngerasanya tuh bener-bener sangat menyentuh gitu loh. Jadi buka puasa tuh aku nikmatin doa. Kalau di Jakarta kan Allahu Akbar, langsung makan. Kalau di sana nggak, pengen lama-lama doa dulu, nggak mau buru-buru makan karena kan semua orang di sana ngangkat menadahkan tangannya ke langit gitu loh begitu azan.
Jadi mereka Kayaknya bisa terus ketemu gitu. oh iya, tapi baby abis tawaf dia pulang dulu ke hotel ganti baju. Udah gitu jemput aku tuh, karena kan kalau bubaran tuh Masya Allahnya di Mekah itu tuh aduh, itu bubaran sholat aku ngerasanya lebih puyeng jauh dibanding tawaf. Kalau tawaf itu kan teratur ya, muter. Jadi kita tuh nggak akan tabrakan. Kalaupun ada yang tabrakan cuma orang baru selesai megang Ka'bah atau megang Hajar Aswad dia mau keluar barisan. Tabrakannya cuma di situ. Tapi kalau bubaran sholat mas, ya Allah Tuhan, itu si Buya Street ya apa itu udah bukan begini lagi, begini. Tabrakan aku sampai ya Allah udah nggak bisa ngelihat ke jauh tuh, pandangannya tuh nggak bisa jauh, udah kelihatan manusia aja udah. Beb ketemu ya di titik ini, ketemu nggak nih ya, wah udah nggak tahu. Iya ketemu. Meski diterpa isu kondisi mengkhawatirkan di Tanah Suci, namun Mesya dan Baby mengatakan sebaliknya. Karena Mekah sangat tenang, damai sentosa, tak seperti yang media kabarkan. Bahkan membuat sanak saudara khawatir hingga anak-anak mereka pun ikut khawatir. Meski memang Baby dan Mesya ingin lebih berlama-lama di Tanah Suci untuk melakukan kebaikan, seperti momen Mesya Siregar berbagi kurma kepada jamaah lainnya di Mekah. Namun nampaknya Mesya dan Baby harus segera pulang ke tanah air karena banyak yang menyarankan pasutri ini untuk segera pulang ke Indonesia. Iya pastinya ya keluarga, banyaklah keluarga, teman, banyak yang khawatir gitu ya, juga teman-teman media banyak yang nanya gitu ya. Pastinya mereka worry gitu ya. Kita pun sebenarnya worry karena kan kalau kita buka sosial media itu beritanya benar-benar mengerikan ya. Artinya ada orang yang bilang katanya ada misil atau rudal yang ada di atas Ka'bah gitu ya. Terus ada yang lagi di pesawat, dia ngeliat lewat. Tuh aku bingung loh, maksudnya beneran gak sih? Bener? Hah? Iya kan? Nah sementara kita yang ada di sana Enggak sih, nggak ngeliat. kita tentram, alhamdulillah ya Rabbil Alamin gitu ya. Maksudnya normal, nggak ada penjagaan tiba-tiba ketat atau ada regulasi-regulasi yang berubah gitu ya dari Arab Saudi. Enggak sih, jadi kita kayak umroh normal. Jadi bingung, yang di Indonesia khawatir, kita karena ngelihat media kita jadi panik. Aduh mesti gimana ya, dia sampai masih mikir tar dulu lah, orang maskapai kita belum cancel, nanti aja dulu belinya. Tapi sampai akhirnya udah mulai orang udah banyak warning, buruan beli tiket. Tapi Nanti kan kalau teleponan sama saudaraku ada iya, di Dubai. buruan beli tiket. Karena airport Dubai itu benar-benar udah close gitu. Terus airspace juga udah ditutup, apalah apa. Wah udah panik. Tapi ya alhamdulillah gitu loh, kita di sananya sih nggak gimana-gimana, kita nggak ngelihat di langit ada rudal, kita nggak ngelihat di langit ada pecahan-pecahan misil. Soalnya kamarnya di Mekah Ka'bah view. Jadi kita buang-buang ngeliat waktu ngeliat ke langit, ngeliat ke bawah. Iya gitu, jadi alhamdulillah sih nggak gimana-gimana. Jadi Ada misil apa-apalah. kita nenangin keluarga di Jakarta aja bahwa alhamdulillah kok di sini aman, kondusif. Anak termasuk yang khawatir banget. Iya bunda papa pulang gimana, pulang kapan gitu. Jadi kita kabarin situasi yang sebenarnya kayak apa. Terus ya mereka cuma pesannya gini, ya udah bunda sama papa enjoy your time, nggak usah maksain pulang, oke. Kalau aku jadi bunda aku bakal stay sampai sebulannya, Lui ngomong gitu. Anakku yang satu itu memang seneng gitu, seneng nongkrong. Orangnya seneng sama kafe bagus. Enggak, dia emang senang banget lah umroh. Jadi dia mikirnya udahlah bunda, pokoknya enjoy aja di sana. Kalau aku sih pasti akan senang berlama-lama di sana. Dan aku emang udah ada niat tadinya berlama-lama. Cuman ya itu tiba-tiba banyak aja yang ini akan makin Nggak jelas nggak situasinya. jelas situasinya ke depan, makin Banyak parah. narasi-narasi yang menakutkan. Iya. Akhirnya membuat kita mikir ya udahlah pesawat yang paling cepat bisa pulang ke Indonesia kita pilih yang direct. Disinggung soal oleh-oleh yang akan diberikan kepada anak-anaknya.
Seraya Selorow Baby mengatakan jika oleh-oleh tersebut yakni penampilan baru bapaknya yang saat ini sudah berkepala pelontos. Seraya Selorow Baby mengatakan jika oleh-oleh tersebut yakni penampilan baru bapaknya yang saat ini sudah berkepala pelontos. Baby Romeo memperlihatkan kepala gundulnya untuk pertama kalinya di depan rekan media. Menurutnya, ini pertama kalinya dirinya gundul dalam hidupnya selama 52 tahun. Lucunya, Meisya Siregar mengatakan seperti memiliki suami baru atas penampilan terbaru dari Baby Romeo. Oleh-oleh Olehnya apa ya? bapaknya botak. Oh iya, Pertama kali katanya kan. oleh-oleh botak ya. Buka dong. Jangan. Kenapa sih? Jangan dulu. Buka dong. Jangan dulu. Jangan dulu. Jadi Ya, dia tuh emang pengen, udah pengen. jadi ya, kita tuh diuji keimanan kita dari sesuatu yang paling kita cintai. Udah tau lah ya, yang namanya misalnya kita sayang uang ya, kita di situ dites, lo mau nggak sedekah di sini gitu ya. Kita sayang sama rambut, aduh rambut gue nih kalau nggak ada rambut gue tuh begini begitu gitu. Karena dari dulu dia tuh mempertahankan mahkotanya gitu ya. Itu hairspray terus. Hairspray terus, kalau mau pergi tuh paling lama dia Anak-anakku stylist. tahu lah, Dan teman-temanku juga tahu. Keluarga kita juga udah tahu, keluarga besar udah tahu Baby tuh pokoknya udah Anti amat badai lah, jambulnya itu sama anti rambut badai. tuh. Wah, pokoknya nggak ada satu orang pun yang boleh megang rambutnya dia, nggak boleh deh pokoknya kenapa. Terus akhirnya dia sampai momen haji, bayangin nggak, itu kan momen besar ya. Sampai waktu itu inget banget tuh Kang Emil kan haji bareng sama kita, Beb nggak dibotakin Beb. Bima juga ya. Kang Bima juga, Arya Bima juga dulu gitu, Beb kenapa nggak dibotakin? Didoain Beb, Nabi 3 kali, iya nanti aja Kang gitu, masih nggak mau, salul doang. Dulu aja nggak. Bayangin tuh momen besar dia lewatin. Akhirnya umroh setelah itu alhamdulillah masih nggak mau juga dibotakin. Momen udah lewat, tahu-tahu kemarin, sayang aku mau, udah setelah tahalul kita cari barber yuk, mau ngapain? Aku mau botak, dia bilang tuh. Hah? Serius kamu? Iya aku mau botak. Terus begitu udah nyampe barber dia ngomong, sayang bilangin 1 senti sisain. Mau pelan-pelan dulu gitu. Masih juga nggak mau licin gitu. Oh ya udah gitu, nah 1 senti derut. Terus dicat lagi, minta dicat lagi. Soalnya begitu cukur Ini 1 ada senti kan ada putih-putih, putih-putih tolong kan. ya gitu dicat gitu kan. Dicat bisa nggak 1 senti? Orang Arabnya bingung mikir itu. Bisa, can dia bilang gitu. Can, worry, Kena can. kepala nggak nanti? Enggak, kulit. Kena kulit ya enggak, ya udah dicat sama dia. Terus wah, agak senang lah, jadinya bagus lah, lumayan lah ya, nggak kaget gitu. nggak ngagetin, dia nggak shock sama diri sendiri. Terus begitu kedua kali kita umroh badal untuk orang tua, tiba-tiba pas tahalul gimana nih ya kan rambut gue udah nggak ada. Oh ya udah simbolis doang. Akhirnya dia minta lagi nyari ke barber. Mau ngapain sayang? Aku mau licin katanya gitu. Hah? Serius mau licin? Kan Iya. yang didoain Nabi tuh harus licin. Harus licin ternyata. Nggak Jadi boleh dia satu kayaknya senti, kepikiran kali ya, Kepikiran gua. jangan sampai pulang sebelum licin gitu loh. Jadinya kan gantung. Ya udah temenin dia licin selicin-licinnya. Ya udah akhirnya dia shock lah, kalau ngaca tuh dia masih kaget sendiri. Jadi Memutuskan untuk